Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, Lose yakin dan percaya semua yang di rumah pasti baik-baik saja. Adik-adik yuk kita dengarkan dulu panggilan beribadah. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, yuk sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Semesta bernyanyi. Semuanya keluar suara ya, walaupun di rumah ya, tetap dengan semangat kita memuji Tuhan. Dan firman-Nya yang ada, pencipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Turun berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam yang indah, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Iya, yuk sekarang kita mau masuk dalam doa. Semuanya
lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong dan pimpin kami untuk boleh sungguh-sungguh di dalam memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iya, nah sekarang semuanya bangkit berdiri dulu. Ya, jangan males-malesan. Lose nggak lihat langsung, tetapi Tuhan lihat kalian. Jadi harus semangat, oke? Yuk kita mau angkat pujian Mas Sekolah Minggu. Ayo badannya digerakin. Wow. Ayo semangat ya nyanyinya ya, jangan loyo-loyo. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo sekali lagi, dengan lebih semangat lagi. Siap-siap. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya. Nah adik-adik, yuk kita mau angkat pujian Kami Pecinta Alkitab. Ini lagu baru ya, kita sama-sama belajar ya. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah tentu, seru menegakkan, wow, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Ayo sama-sama kita nyanyiin sekali lagi lagu ini ya, biar kita makin cinta kepada Alkitab, yaitu firman Tuhan ya. Ayo siap-siap. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah tentu, menegakkan, wow, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab, kami pecinta Alkitab. Nah, benar ya adik-adik, seperti lagu yang tadi, pecinta Alkitab. Ketika kita
baca Alkitab, kita akan makin kuat di dalam iman. Dan juga kita akan lebih cinta Tuhan, lebih sayang Tuhan. Dan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita harus terus baca Alkitab dan juga berdoa. Yuk kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, benar ya. Ketika kita mau tumbuh, kita harus rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, sekarang kalian bisa memberikan persembahan ya lewat papa mama nanti untuk diserahkan kepada gereja. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, yuk kita mau angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku ya. Pasti tetap berdiri ya, nggak apa-apa berdiri terus. Nanti firman Tuhan baru duduk. Ayo ikutin gaya Lose. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah, oh. Ayo sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo berbuah terus. Berbuah, 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 berbuah. Nah, benar ya, seperti lagu ini. Ketika kita menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa berbuah. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Lina. Kalian boleh siap-siap duduk yang rapi. Jangan bercanda atau main-main ya. Harus dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Iya, udah. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mereka Asa tahu akan ada perang yang dahsyat, tetapi Asa tidak takut. Firman Allah mengatakan demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allah
jumlahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepada-Mulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Walaupun tentara Zera jauh lebih besar dari tentara. Udah ngapi. Tentara Asa. Komanya apa nih? Nih, Dede yang jawab nih. Koma. Apa nih? Ini apa? Ini apa? Raja. Asa percaya Tuhan akan menolong dia. Ini apa? Firman Allah mengatakan bahwa Allah kepada Ini apa? Raja Asa kemenangan. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, senang ya Lause bisa bertemu adik-adik semua. Adik-adik, pasti gimana kabarnya nih? Pasti sehat ya semuanya ya? Iya, gimana kabarnya? Apakah masih semangat untuk ibadah sekolah minggu online? Pasti masih semangat. Nah adik-adik, pastinya kalian sekarang sudah tambah besar ya. Karena udah Lause berapa lama ya nggak ketemu kalian? Udah hampir 1 tahun lebih ya nggak ketemu kalian. Wah, pasti sekarang kamu orang semuanya pasti tambah tinggi, tambah pintar semuanya. Ada Tata sama Renald, Clement. Wah, tambah tinggi semua. Daryl juga pasti pinter ngomongnya. Ada Kendrick juga ya. Wah, langsung jadi kangen deh pengen ketemu kalian semua. Nah, adik-adik, kalian pasti bertumbuh dengan baik. Nah adik-adik, Lause hari ini juga mau menceritakan tentang Yesus yang juga bertumbuh semakin dewasa, semakin pintar dan semakin baik. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ke sekolah minggu. Tuhan terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan Tuhan sudah pelihara kami semua. Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang sehat, untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Mohon Tuhan, pimpin kami, berikan kami konsentrasi, sehingga kami boleh mengerti dan juga boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab tentang Yesus yang bertumbuh dari kecil sampai dia menjadi seorang boy. Nah adik-adik, pernah lihat adik bayi nggak? Atau adik-adik di sini ada yang baru punya dedek bayi lagi kan? Nah ada Yuna ya, baru punya dedek laki-laki lagi, dedek baby. Gimana? Pasti seru ya, dedek bayi imut-imut. Nah Lause jadi inget-inget dulu waktu kita masih ketemu di sekolah minggu, ada anak-anak yang masih digendong-gendong sama maminya, tapi sekarang pasti sudah besar ya. Oh ya, siapa ya, bisa kasih tahu Lause nggak? Hei, ada baby Farel. Ya baby Farel dulu masih kecil, digendong-gendong, dituntun-tuntun. Sekarang umurnya sudah 2 tahun ya. Lalu ada baby Kayla yang baru ulang tahun 1 tahun. Nah sebelumnya masih ada di perutnya Lause Meliza ya. Nah sekarang baby Kayla sudah tumbuh menjadi anak umur 1 tahun. Wah, setiap kalian pasti bertumbuh dengan baik karena kalian makan dan juga gerak-gerak sehingga badannya tambah tinggi. Nah, Yesus juga begitu. Nah, adik-adik, lihat gambar ini. Masih ingat nggak cerita tentang apa? Betul, cerita tentang kelahiran Tuhan
Yesus. Nah, adik-adik kalau lihat di gambarnya, Tuhan Yesus masih baby ya, baru lahir. Nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis, digendong-gendong sama mamanya. Nah, tapi Yesus juga semakin hari semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, waktu Yesus udah umur 12 tahun, nah Yesus ikut papa mamanya pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Nah, kalau di Israel itu setiap anak-anak laki-laki yang berumur 12 tahun dianggap sudah cukup besar untuk ikut beribadah merayakan perayaan Paskah. Nah, kenapa mereka harus ke Yerusalem? Mereka harus berkumpul di Yerusalem. Biasanya orang-orang Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk beribadah dalam 1 tahun ada 3 hari. 3 kali hari besar. Tetapi kalau yang tinggalnya jauh di luar kota Yerusalem, boleh datang 1 tahun 1 kali saja di perayaan Paskah. Nah, adik-adik, ingat nggak Tuhan Yesus dan keluarganya tinggal di kota apa? Coba, kota apa? Bethlehem? Kan? Iya bener, di kota Nazaret. Jadi Yesus dan papa mamanya berangkat dari kota Nazaret bersama orang-orang yang lainnya untuk pergi ke kota Yerusalem. Dan adik-adik, mereka berjalan kaki atau naik keledai karena belum ada bus, belum ada motor, belum ada mobil. Jadi mereka berjalan kaki dan naik keledai. Kira-kira kalau kita lihat Lause ada cari-cari tahu dari kota Nazaret ke kota Yerusalem, kira-kira perjalanannya bisa 4 sampai 5 hari loh. Wah, lama banget. Jalan kaki 4 sampai 5 hari. Iya, mereka melakukan perjalanan itu. Tapi mereka nggak cuma Yesus dan keluarganya, tapi mereka rombongan dari kota Nazaret pergi ke kota Yerusalem. Nah, waktu mereka dalam perjalanan ke sana selama 4 sampai 5 hari, mereka sampai di kota Yerusalem dan mereka berada di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah selama beberapa hari. Nah, adik-adik, waktu mereka selesai merayakan perayaan Paskah, rombongan itu juga mau kembali lagi, balik lagi ke kota Nazaret. Maria dan Yusuf juga beresin barangnya semua. Mereka mau balik. Waktu mereka mau berjalan balik, mereka jalan yang membutuhkan waktu beberapa hari lagi pulang ke kota Nazaret. Maria dan Yusuf baru sadar, kok Yesus di mana ya? Papa, lihat Yesus nggak? Tanya Maria kepada Yusuf. Enggak, saya kira sama kamu. Coba mungkin sama temennya kali atau sama saudara kita yang lain. Wah, Maria dan Yusuf jadi mulai takut, mulai cemas. Yesus ada di mana ya? Lalu dia mulai di dalam perjalanan itu dia tanya sama rombongan-rombongannya. Pak, kamu lihat Yesus nggak anak saya? Bu, tadi Yesus ada jalan nggak sama kamu bareng-bareng? Lalu mereka jawab, enggak, kami nggak lihat Yesus. Apa Yesus main ya sama temennya, sama saudaranya? Lalu cari lagi. Lihat, Yesus tanyain saudaranya, apakah Yesus ada bersama-sama mereka? Ternyata nggak ada. Nah, Yesusnya kemana? Yesus ketinggalan kah? Ternyata Yesus bukan ketinggalan. Yesus tidak ikut pulang. Ibu Maria dan Yusuf cepat-cepat kembali ke kota Yerusalem. Mereka mulai mencari Yesus ada di mana. Setelah 3 hari mereka mencari, mereka baru ketemu sama Yesus di bait Allah. Waktu mereka ketemu dengan Yesus, lega sekali. Mereka senyum, senang karena akhirnya menemukan anaknya Yesus. Nah, waktu itu segera Yesus juga akhirnya ikut pulang bersama dengan mereka. Adik-adik di sini ada yang pernah nggak hilang? Di mall, ketinggalan sama papa mama, lagi jalan. Gimana rasanya? Pasti takut ya, cemas. Kok nggak lihat papa di mana, mama di mana nih? Kok nggak ada kalian gitu? Ya, nah tapi Yesus enggak adik-adik. Ternyata waktu Yesus tidak ikut pulang papa mamanya dengan rombongan pulang ke kota Nazaret, Yesus ada di bait Allah. Ngapain Yesus di bait Allah?
Ternyata Yesus sedang belajar adik-adik. Yesus sedang mendengarkan guru-guru agama yang sedang bercerita tentang firman Tuhan. Nah, Yesus mendengarkan, kemudian Yesus bertanya. Yesus sangat rindu untuk belajar firman Tuhan. Ternyata Yesus di situ duduk mendengarkan guru-guru agama itu mengajarkan firman Tuhan. Sama seperti adik-adik semua nih sekarang lagi mendengarkan Lause secara online. Nah, Yesus mencintai firman Tuhan. Yesus rindu untuk bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan dengan mendengarkan Lause-lause yang ada di bait Allah. Nah, waktu Maria melihat Yesus ada di bait Allah, pas ketemu nih, Maria menegur Yesus, "Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu gak ikut pulang?" Yesus jawab apa? Lalu Yesus menjawab ke mamanya bahwa saya harus ada di bait Allah karena ini adalah rumah Bapakku. Adik-adik, kenapa Yesus bilang begitu? Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia harus ada di rumah Bapaknya. Tapi Yesus juga adalah Yesus yang taat. Yesus taat kepada papa mamanya, kepada Maria dan Yusuf. Sehingga Yesus juga akhirnya ikut pulang ke kota Nazaret bersama keluarganya. Dan kemudian Yesus bertumbuh semakin besar, bertambah hikmatnya, kasihnya, dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Nah adik-adik, Yesus bertumbuh. Dari dia baby, mulai dia besar, dia rindu untuk belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, apakah adik-adik rindu untuk sama seperti Yesus? Mau bertumbuh seperti Yesus, bukan hanya bertumbuh badannya yang tambah besar karena kita makan, tetapi kita juga mau bertumbuh di dalam iman dan karakter kita. Mau? Nah, kita bisa bertumbuh seperti Yesus. I can grow like Jesus. Bagaimana caranya? Sama seperti Yesus. Nah, adik-adik tahu kan kita disebut apa? Kita disebut orang Kristen. Orang Kristen itu apa ya, Orang Kristen itu sebutan untuk para pengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus disebut orang Kristen. Nah, karena kita adalah pengikut Yesus, maka Yesus adalah contoh untuk kita. Yesus ada di depan kita. Cara Yesus hidup, cara Yesus bertumbuh menjadi contoh buat kita. Nah, Yesus bertumbuh, Yesus rindu, Yesus mencintai firman Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen kita juga harus mencintai firman Tuhan. Lause, caranya gimana mengasihi mencintai firman Tuhan? Apakah Alkitabnya dibungkus rapi-rapi, terus dipeluk-peluk-peluk, terus disimpan di lemari yang bagus, dilapin setiap hari, begitu? Mencintai firman Tuhan? Enggak begitu. Mencintai firman Tuhan, kita harus mengenal isi dari firman Tuhan itu. Bagaimana caranya mengenal? Kita harus membaca firman Tuhan ini setiap hari. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini setiap hari, maka firman Tuhan itu akan tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, contohnya, misalnya adik-adik suka sekali sama satu barang, satu mainan. Misalnya, mainan apa ya kesukaan kalian? Kalian pasti akan simpen rapi-rapi ya. Nah, firman Tuhan ini yang kita sudah baca. Lalu tadi bilang, kalau mencintai firman Tuhan bukan Alkitabnya disimpan di lemari bagus-bagus atau dilapin setiap hari. Tetapi mencintai firman Tuhan dengan membacanya setiap hari. Nah, waktu kita membacanya, kita menyimpannya di dalam hati kita. Nah, seperti Mazmur 119 ayat 11 bilang begini, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, yaitu firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dengan mengasihi firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita untuk menolong kita supaya kita nggak berdosa kepada Tuhan. Adik-adik mau bertumbuh seperti Tuhan Yesus? Yes, I can grow like Jesus. Dengan apa? Seperti Yesus mencintai firman Tuhan, maka kita pun harus mencintai firman Tuhan. Nah, kita mau berdoa, kita minta Tuhan tolong kita untuk kita bisa mencintai firman Tuhan,
dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, matanya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kami contoh bagaimana kami bisa bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mencintai firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati kami, sehingga kami tidak berdosa terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, akan ada ayat hafalan kita bulan ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Sebentar loh saya akan kasihkan peragaannya ya. Ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita ulangin ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dan kita juga akan melakukan aktivitas yang sebentar lagi akan ditayangkan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Oke? Kita mau terus bertumbuh seperti Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.